Kalau kita bawa jenazah, misalnya berupa jenazah ini, orangnya sudah tua. Nah, anggap aja itu jenazah itu orang tua kita. Orang tua kita. Orang tua kita kalau sudah tua. Gitu. Tapi ada yang lebih kalau muda, wah ini anak gua. Jadi namanya menjiwai itu modalnya ya ikhlas. Terkadang sih ada lucunya juga bawa jenazah saking banyaknya kayak COVID kemarin, gue ikut nangis. Yang ngurusin makam nih nanya, Ki, itu ikut nangis emang saudaranya? Sebenarnya sih gue nangis bukan nangisin jenazah, tong. Gue nangis mau pulang gak punya bensin. Tinggal aja tidur. Tinggal tidur. Oh, berangkat kita bawa jenazah, pulangnya gantian kita yang tidurin. Oh. Luar Tapi biasa. Allah tidak akan lama tetap langsung membantu kita. Siapapun betul. ada yang relawan, yang orang jiwa sosial, supir-supir truk, kontainer. Ada aja tuh ya yang membantu. Ada aja sesama driver. Alhamdulillah luar biasa. Nah, kita digerek sampai ke rest area. Setelah rest area, bensin kita diisi, makan kita dibajarin. Nah itu kan indah hidup. Allah tidak menjanjikan besok, Allah langsung bayar. Langsung tepat Saat itu pada juga. waktunya Iya. Ki, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Resus Sujud Official. Sesuai tema kita malam ini yaitu ngopi komunitas. Nah, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu seorang narasumber yang sudah tua sih ya, sudah keriput, sudah peot, tapi jiwanya alhamdulillah beliau ini punya jiwa yang sosial yang tinggi. Peotnya jangan disebut, buset dah. Jiwanya masih senang humoris, jiwanya jiwa muda lah, jiwa muda pokoknya luar biasa ya. Bersama Ki Nana Jangkung, seorang rapper ambulan dari Resos Sujud Timur. Apa kabar, Ki? Baik. Alhamdulillah. Alangkah baiknya orang tua kita ini biar memperkenalkan dulu ya pemirsa, teman-teman. Aki berasal dari mana? Enaknya saya manggil Aki, kakek, kakak, apa ya? Terserah enak lu aja dah. Terserah. Gua sih orangnya terserah, kalau dipanggil Aki berarti menghormati gue. Oh, luar biasa. Dalam arti kata menghormati itu yang anggap orang tua. Oh, luar biasa. Ya, silakan Ki, diperkenalkan nama, alamat Aki di mana, biar teman-teman pada tahu nih. Waduh, kalau alamat gue aur-auran. Iya. Tinggal gue di Pasir Angin. Tinggal di Pasir Angin. Tapi KTP Ciangsana. Oh, KTP Ciangsana. Nah kalau orang ngundang, kenapa kalau ngundang gue di limusin nunggal tinggalnya? Nah ini yang gue keder. Umumnya gue di limusin nunggal. Iya. Tapi ya itulah barokah dari Allah memberikan kita dimanapun kita singgah. Ibarat kata kalau orang Sunda dulu bilang, di mana ku singgah di situlah langit kujungjung. Jadi penderitaan orang itu adalah penderitaan kita. Luar biasa. Itu hidup. Itu hidup kita. Nah, sejauh ini Ki, perasaan Aki menjadi seorang driver ambulan, perasaan seperti apa Ki? Kalau perasaan sebelum jadi driver, gue banyak bingung hidup. Banyak bingung. Iya. Walaupun uang banyak. Iya, pemborong dong. Pemborong. Oh, berarti Aki sebelum jadi driver ambulan itu jadi kontraktor berarti. Iya, infonya. Oh, iya. Jadi pemborong, tukang kuli, apa Ki? Ya kita sebagai pemborongnya. Pemborong. Sebagai kontraktornya. Langsung. Oh, luar biasa. Terkadang langsung termasuk anak buahnya juga. Oh, iya. Waktu itu job lumayan banyak ya Ki, untuk jadi pemborong. Uang banyak, tapi bingung nggak habis-habis. Bingung nggak habis-habis pemirsa, luar biasa. Pusing nggak habis-habis. Pusingnya. Makanya di situ.
Uang banyak, pusing banyak. Pusing banyak. Pusing banyak. Nggak punya iya, kerjaan iya. pusing, punya kerjaan pusing. Nah, Nah itu hidup. ini kan Aki kan awalnya dari kontraktor yang kesehariannya Siap. megang duit banyak, Banyak. pusing banyak. Nah, kenapa Aki malah memilih menjadi seorang relawan? Wah ceritanya panjang itu. Nah, iya. Tujuannya apa Aki menjadi seorang relawan? Panjang kalau ceritanya itu. Panjang, ya, ya, ya. Sebelum kita jadi pemborong, uang banyak tapi pusing nggak habis-habis. Habis-habis. Gak bermanfaat berarti Ki ya? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Akhirnya malah tersiksa untuk batin kita sendiri. Tersiksa, ya makanya. Tapi setelah kami singgah di Desa Pasir Angin, termasuk Desa Limusinunggal, di sini kami ketemu orang-orang hebat. Selama ini kami cari, ya ternyata ketemulah di sini. Ketemu. Jadi seorang relawan. Jadi seorang relawan. Orang hebat itu tidak harus kita punya jabatan tinggi, toh. Iya, benar. Jadi benar. apa yang kita punya, apa yang kita bisa manfaat untuk orang lain itu namanya orang hebat. Luar Kalau kata biasa. saya, tahu kalau orang lain. Aplaus. Itu orang hebat. Intinya orang tua kita ini biarpun sudah tua, tapi tenaga masih muda ya Ki. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Oh, mungkin kita Kalau tenaga saya mungkin sama, kalau tenaga manusia mungkin sama, punya Iya. batas dan ukurannya. Cuman tinggal kita mengolah tenaganya itu sendiri. iya bermanfaat atau tidak Bermanfaat atau gitu. tidak, ya itu aja. Intinya teman-teman, bapak ataupun orang tua kita ini kenapa sih pindah harus memilih jadi seorang relawan, ternyata ingin bermanfaat untuk masyarakat, ingin mengabdi untuk masyarakat. Siap. Luar biasa. Itu. Terus sejauh ini pengalaman apa aja Ki? Jadi seorang supir ataupun driver ambulan ini. Kalau jadi driver ambulan, kebahagiaan itu nggak habis dan nggak pernah putus. Gak pernah putus. Selalu semangat. Iya, Walaupun kita dalam keadaan sakit, orang yang membutuhkan kita jam berapapun, kapanpun, kita malah sehat. Itu Luar berkahnya. biasa. Itu barokahnya. Nah, yang kami rasakan selama ini. untuk ambulan Resos Suju Timur ini diperuntukkan untuk pasien saja atau umum Ki? Contohnya misalkan ada jenazah ataupun seperti apa Ki? Kalau ambulan Resos ini untuk semua warga siapapun yang membutuhkan, kami siap membantu. Enggak pandang suku, enggak pandang agama, enggak pandang komunitas. Siapapun yang membutuhkan kami siap membantu. Kalau memang sangat dibutuhkan itu kami. Dari semua kalangan Ki Dari ya? semua Dari kalangan. semua kalangan. Tidak terbatas. Luar biasa. Itu mungkin kelebihannya dari Resos. Ya alhamdulillah selama ini juga kami jalankan sebagai driver. Allah memberikan selalu kesehatan. Amin. Dan diberikan langsung kekuatan. Amin. Dimanapun orang membutuhkan, kami selalu siap. Kalau memang dalam perjalanan kami harus ada. Dan kalau kami dapat penerima telepon dari siapapun, pengantar jenazah, penjemput pasien, nah itu kami bukan mengukur itu budget. Tidak mengukur budget. Tidak mengukur Luar budget. biasa. Tidak bukan Ya. budget, bukan rezeki yang kami ini. Tapi rezeki Allah yang atur, benar-benar Allah yang atur. Betul, Nah, setuju. dan Setuju. orang yang memerintah kami itu bukannya hak kami atau misalnya ada pemasukan, bukan. Tujuan kami orang yang memerintah itu adalah amanah. Amanah. Nah, amanah itu wajib kami jaga semampu kami. Iya, amanah itu harus dijaga ya. Harus dijaga. Berarti kalau seseorang sudah minta tolong, Nah. minta dibantu, berarti mereka sudah percaya sama kita. Nah, itu. Dan kita harus menjaga amanah Harus tersebut. itu. Luar Harus menjaga biasa. itu. Jam berapapun aja kita siap ya. Harus siap. Luar biasa. Karena Teman-teman. lebih berharga nyawa orang lain dibanding kita. Mungkin kan orang lain lebih daripada segala-galanya kalau kita hanya mampu bisa mengantarkan mereka saja. Ya mungkin selama ini orang hidup itu saling membantulah yang utama. Untuk lintasnya Ki, untuk lintas nih, ambulan ini diperuntukkan untuk hanya ruang lingkup
Cilengsi ataupun kabupaten ataupun seluruhnya Ki? Pernah nggak sih Aki misalkan ke luar Jawa ataupun kemana gitu? Paling jauh lah, paling jauh nih ambulans sampai kemana Ki? Udah kemana nih? Kalau untuk sementara ini kita masih berlingkar di Kabupaten Bogor Timur, se-Kabupaten Bogor Timur kalau nggak salah 7 kecamatan apa ya? 7 kecamatan, 12 kali Ki. 12 desa itu. Oh, 7 kecamatan bukan? Iya. Nah itu. Kalau desanya gue gak hitung. Kadang-kadang keder gue kalau ngitung desa. Nah itu. Tapi kalau memang ada warga yang membutuhkan kami mengantarkan jenazah, tinggalnya misalnya di daerah Pasir Angin, apa di daerah Limusinunggal, pas gitu dia meninggal dunia, ingin diantarkan ke daerahnya, seputar Indonesia kami sanggup untuk mengantarkannya. Kami siap. Luar biasa. Se-Indonesia. Terjauh, paling jauh ini sampai kemana Ki ambulan itu? Sejauh ini, tapi sebenarnya ini kalau gua ngomong begini ntar pembina tahu. Ya nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa. Maksudnya ini kan biar teman-teman ini atau masyarakat ini tahu ternyata Resa Sujud Timur ini emang bisa keluar Jawa ataupun seperti apa. Nggak apa-apa Ki. Ya kayaknya sih paling selama ini yang kami sudah singgahi itu ke daerah apa itu ya? Yang dibilang jembatan apa? Ke Lampung udah pernah. Lampung sudah. Oh, udah pernah ya. Kalau nggak salah 2 kali. 2 kali. Masih Palembang, kemarin Sumatera. Sumatera. Alhamdulillah lah. Dengan Pak Kang Dodo. Dengan Kang Dodo. Yang selalu mendampingi kami. Iya. Kalau jarak jauh. Kalau dekat cukup kami aja sudah. Untuk pasien biasanya Ki, kalau misalkan mau dibantu untuk diantarkan ke rumah sakit ataupun kemana gitu, ini biasanya pasien ini langsung kontak ke Aki ataupun ke ketua relawan tersebut ataupun seperti apa Ki konsepnya Pi? Kalau misalkan ada warga nih yang ingin dibantu perlu diantarkan ke rumah sakit ataupun kemana gitu. Nah itu harus menghubunginya siapa dulu Ki? Umumnya sih yang dihubungi langsung kami. Langsung. Tapi kami bilang sama pihak keluarga ataupun pihak keluarga pasien, tolong hubungi ketua kami. Gitu. Karena namanya komunitas itu tidak boleh kita harus jalan sendiri. Betul. Dan orang lain harus mengetahui. Itu teman itu harus mengetahui. Karena kenapa? Kalau ya selama ini kita kan nggak mungkin harus dikasih mulus, ada keapasannya. Nah di situ semuanya tanggung jawab. Oke, siap. Waduh, ini kita ngomong-ngomong meja kosong gini. Meja kosong yang ada cuma tanaman hias, asbak, HP sama rokok ini. Nggak ada gelas, nggak ada apa ini Ki. Tanamannya juga ini nggak bakal layu. Iya, nggak akan layu. Padahal kita nongkrong ini di kopi res. Harus ada kopi ya. Harus. Oke Ki, kita pesankan Ki kopinya. Neng, kopi Neng. Oke, ada 2 macam Ki. Aduh, terima kasih banyak Neng. Kalau ngopi begini gue seger, apalagi lihat yang nganterinnya. Seger banget dah. Minum ngopi dulu gue. Ngopi dulu. Lah udah tadi gue ngopi. Siap Ki. Yang muda mengalah Ki. Yang tua dulu. Baru yang muda. Tua aja udah, jangan PRT jangan disebut. Orang tua kita ini emang suka humor gitu, senang menghibur intinya, senang menghibur kita semua, bahkan kita dari relawan di saat ada masalah ataupun apa rame kalau ada Kinana ini. Pengalaman Aki di saat membawa pasien, ada nggak pengalaman yang berharga atau lucu ataupun kisah sedih di saat membawa pasien ini ataupun di saat terkendala di jalan, seperti apa Ki?
Kalau namanya perjalanan bawa jenazah, apa bawa pasien, suka dukanya itu banyak. Banyak. Tapi Kebanyakan dukanya. kebanyakan dukanya malah. Kebanyakan dukanya. Tapi kita nggak lempar semua ke situ. Oh iya iya iya. Jadi kita lemparnya gini. Kalau kita bawa jenazah, misalnya berupa jenazah nih, orangnya sudah tua. Nah, anggap aja itu jenazah itu orang tua kita. Orang tua kita. Orang tua ya. kita kalau sudah tua. Gitu. Tapi ada yang lebih kalau muda, wah ini anak gua harus cepat disemayamkan karena ya seperti kalau anggapan kita yang orang masih hidup dia nggak melihat, sebenarnya dia mengikuti kita dan terus mendoakan kita supaya dia cepat-cepat disemayamkan. Itu suka dalam batin saya yang ada di hati saya gitu. Makanya saya nggak pernah merasa bahwa jenazah ini kalau orang lain katanya takut, karena kenapa harus takut? Karena besok pun kita akan seperti mereka. Akan seperti mereka. Siapapun orangnya akan. Gitu loh. Ya. Terus kalau lebih muda, lebih tua, kalau misalnya ibu-ibu, anggap aja kalau udah tua orang tua kita. Itu aja. Jadi namanya menjiwai itu modalnya ya ikhlas. Ikhlas. Kita nggak mengharap berapa nih. Nah kalau mengharap berapakah saya harus dibayar ya mungkin nggak sampai ke situ pemikiran. Ini sih untuk saya aja. Nggak tahu kalau di level-level yang nggak tahu. Tapi yang kalau untuk saya pribadi, kapan dia nyampe, kapan dia bisa disemayamkan. Nah itu kebahagiaan buat saya. Nah sudah menjalankan tugas itu, ngeplonglah kami sebagai relawan dan sudah tugas kami sudah selesai untuk orang tua kami ataupun merasa kami itu orang lebih muda ya itu untuk anak kami tugas kami sudah selesai. Kami kembali ke base camp kalau namanya. Base camp. Ya kalau dukanya sih jarang kan ya. Kalau kita makanya untuk saya hidup itu modalnya yang tadi sampean bilang modalnya itu senyum karena untuk modal duit nggak ada. Adanya senyum doang, kita senyum aja sudah. Gitu. Bahwa indah hidup. Ada nggak ada tetap senyum ya Ki. Ada nggak ada tetap senyumnya. Senyum aja, memang modalnya senyum doang. Duit kagak. Terkadang sih ada lucunya juga bahwa jenazah saking banyaknya kayak COVID kemarin, gue ikut nangis. Yang ngurusin makam nih nanya, Ki, itu ikut nangis emang saudaranya? Sebenarnya sih gue nangis bukan nangisin jenazah tong. Gue nangis mau pulang gak punya bensin. Gue nangis aja ikut lagi. Berarti Aki kalau misalkan itu bawa senyum aja, indah. Iya iya. Kalau misalkan mengantarkan jenazah ini berarti sampai ke layar pemakaman Ki. Pemakaman. Oh, tidak hanya diantarkan ke rumah setelah itu balik kanan enggak ya? Itu belum selesai tugas. Belum selesai, luar biasa. Sampai pemakaman. Berarti Aki masih nunggu gitu ya? Siap. Nunggu. Ya kadang-kadang nunggu yang ya keluarga pasien juga punya perhatian ngopi dulu, habis ngopi semayamkan. Biasanya. Nah, ini mewakili teman-teman juga Ki. Pernah nggak Aki ada nggak pengalaman setelah di saat mengantarkan jenazah ataupun pasien itu di perjalanan itu terkendala Ki? Terkendala ya misalkan ban bocor ataupun kehabisan bensin ataupun mobil mogok. Nah untuk menghadapi situasi seperti itu apa yang Aki lakukan? Senyum juga. Luar biasa. Bikin bingung apaan orang kagak punya duit. Kalau misalnya habis bensin di tol tinggal aja tidur. Berangkat kita bawa jenazah, pulangnya gantian kita yang tidurin. Tapi Allah tidak akan lama tetap langsung membantu kita. Siapapun ada yang relawan, yang orang jiwa sosial, supir truk, kontainer. Ada aja Ki ya yang membantu. Ada aja sesama driver. Alhamdulillah luar biasa. Nah, kita digerek sampai ke rest area. Setelah rest area bensin kita diisi, makan kita dibajarin. Nah itu kan indah hidup. Allah tidak menjanjikan besok, Allah langsung bayar. Langsung tepat pada waktunya Ki ya. Karena janji Allah sudah jelas Ki. Tapi kalau dengan adanya kendala, maaf ya kalau bukan gue potong nih. Kalau ada kendala,
kita bawa kesal, ya mungkin pertolongan Allah ntar juga. Ntar ditahan lagi Ki. Ditahan Ya, dulu katanya. ditahan dulu, Oh, karena iya. kekesalan kita itu menjauhkan kita dari rezeki. Luar Kebahagiaan biasa. kita itu mendekatkan kita sama rezeki. Itu sih Makanya, perjalanan. makanya kita bawa senyum aja Ki ya. Senyum sama ikhlas sudah yang modalnya Aja ya. sama ikhlas. Oh. Allah akan bantu. Enggak akan Pertolongan Allah datang tepat pertolongan Allah, waktunya. ya, pasti tepat waktu. Loh. Dengan modalnya yaitu ikhlas, jujur, senyum, indah. Sudah. Indah. Segala Cemberut aja nggak ada yang ngasih duit, gue mereka senyum. segala sesuatu kalau disenyumin itu jadi indah Ki ya. Jadi indah. Gitu Benar, loh. benar. Mudah-mudahan setelah perjalanan kami, terus banyak juga anak-anak dari Resos yang bisa meneruskan perjuangan kami, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Amin. ada Amin. penggantinya, lebih banyak lagi dan lebih semangat lagi, Iya, lebih benar, kuat Ki. lagi. Itu Benar, aja Ki. harapan kami sebenarnya. Karena gini Ki, kalau misalkan si Aki terkendala nih cemberut, jelek Ki. Iya, Lah kagak cemberut juga itu mah. makanya dikasih senyum Ki. Makanya gua mah kalau dibilang sama orang aki-aki ganteng itu mah fitnah. Fitnah ya. Gua aja lihat jelek. Bilang ganteng lah, fitnah jelas itu mah. Makanya Iya. gua menolak. Makanya kita biarpun udah tua, udah keriput, tapi kalau dikasih senyuman memanis Ki. Pelebah keriputnya itu jangan disebut. Jangan disebut. Pernah gak si Aki di saat membawa jenazah nih? Di perjalanan itu pernah nggak mengalami nggak? Misalkan ada sesuatu yang aneh gitu Ki. Misalkan mobil bisa jalan sendiri gitu. Gimana Ki? Oh itu sih udah pernah sekali, tapi ya tergantung sih. Namanya jenazah itu kan kita tidak tahu dulu dia hidupnya, gaulnya kayak gimana, gayanya kayak gimana, buadungnya kayak gimana. Tahu-tahu kita udah berupa jenazah kita bawa. Ya banyak juga kadang-kadang Banyak mau juga ya. Iya, kadang-kadang mau ke arah Jawa malah kita balik ke arah ke Jakarta. Kita dikederin Ki. Dikederin. Dikederin. Itu biasa. Mungkin dia pengen ke Taman Mini dulu. Pengen main dulu gitu Belum ya. bisa main. Ya bisa aja, namanya orang kan sejarah hidup dah. Selama seumur hidupnya nggak pernah nyampe ke Jakarta, kita dikederin di Jakarta Dikederin muter-muter. Harus paham seperti itu lah. Karena kita juga mungkin ya pokoknya Allah menjanjikan itu enggak lama. Gue kayak ustadz aja ngomong kalau kagak ini enggak liku-liku, tapi memang harus. Pernah juga nganterin jenazah, pas sampai tujuan ada yang nengok, tapi ya kalau kata orang lain itu setan, tapi kalau kata aku pribadi itu orang mengucapkan terima kasih, bukan Terima aku kasih. takutin, Bukan aku takut. bukan takutin, itu terima kasih. Pemirsa. Nggak tahu kalau orang Sunda kan ada bukun segala. Nah, nggak tahu iya, itu iya. keruhunnya, nggak tahu itu nenek moyangnya. Luar biasa Bilang teman-teman. terima kasih ya itu aja. Luar biasa teman-teman. Mungkin teman-teman juga pada dengar barusan ya. Pengalaman banyak, suka dukanya itu banyak. Suka Tapi dukanya. ya banyak kan sukanya, dukanya Iya. nggak seberapa. Nah, Tergantung. sukanya seperti apa, dukanya seperti apa Ki? Ya sukanya itu ya itu kita diberikan amanah untuk orang lain, kita jaga amanah itu. Walaupun kalau dia hanya menyuruh, tapi kalau bagi kami menerimanya itu, nah itu amanah. Bukan merintah, itu amanah. Tergantung kita-kitanya mau ininya, mau nilainya gimana gitu. Enggak harus kita nilai buruk, selalu nilai baik. Kalau orang memerintah kita, memberi amanah kepada kita nilai buruk, ya itu akan berupa buruk. Tapi kalau kita nilainya baik, memberikan merintah itu namanya juga kita anggap amanah, itu akan hasilnya baik, akan lebih baik. Tergantung kita menyingkapinya. Tergantung ya. kita menyikapinya. Tinggal kita membawanya seperti apa Ki. Kalau kita bawa happy, ikhlas, insya Allah Ki ya. Insya Allah. Insya Allah. Segalanya dipermudah ya. Segalanya bermudah. Itu ya, itu yakin. Amin. Ya. Dan Karena hidup itu kan segala apapun yang kita tuju dan kita niatkan itu kan dengan penuh keyakinan. Kalau setengah-setengah yakin mah ya jangan. jangan. Kita punya Allah
Ki ya. Nah, itu kita serahkan semua.